Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-214. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa hidayah petunjuk kepada agama Islam ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kalau Allah tidak kehendaki, sekuat apapun usaha kita, usaha manusia mengajak, ya, menasehati dan sebagainya, kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Kurangnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai dai yang hebat, luar biasa, kondang atau pokoknya dai cespleng gitu, ya. Coba dia berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan Abu Lahab. Ya, Wong Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri, orang sangat dekat dengan Nabi. Abu Thalib juga orang yang sangat dekat dengan Nabi, paman beliau itu Rasulullah, ya, ingin agar pamannya terutama Abu Thalib masuk Islam sampai akhir hayatnya, karena Allah tidak kehendaki maka tidak bisa masuk Islam. Padahal dekat itu dengan Nabi, dengan sumber hidayah. Ya. Apatah kita begitu ya. Akan tetapi sesudah mendapatkan hidayah, petunjuk berupa Islam ini, apakah kemudian sudah menjadi garansi, sudah mendapatkan garansi bahwa pasti masuk surga? Nah, jadi kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita. Ternyata tidak cukup hanya dengan hidayah. Tidak cukup dengan kita berislam. Kemudian kita sudah merasa surga adalah hak kita. Kita sudah sholat, ya, kita sudah puasa, sudah Islam, surga hak kita itu. Nah, maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa ya, tidak cukup dengan itu. Am hasibtum. Apakah? Ya. Hasibtum kalian mengira. Apakah kalian mengira antadkhulu bahwa kalian akan masuk al jannata ke dalam surga walamma padahal belum yaktikum datang kepada kalian masalu seumpama cobaan ujian seumpama atau seperti alladzina orang-orang khalau yang terdahulu min qablikum sebelum kalian, ya. Apa ujiannya? Masadhum mereka ditimpa al-ba'sa'u kemelaratan, kefakiran, kemiskinan, wad-dharra'u dan penderitaan. Nanti kita kaji satu persatu. Wazulzilu dan mereka diguncang hatta sehingga yakula berkata ar-rasulu rasul utusan Allah, sehingga utusan Allah berkata waladina dan orang-orang amanu yang mereka beriman, sehingga rasul dan orang-orang beriman berkata orang-orang beriman ma'ahu beserta rasul. Apa kata rasul dan orang-orang beriman bersamanya? Mata kapankah datang nasrullahi pertolongan Allah. Allah, ingatlah
Inna sesungguhnya nasrallahi pertolongan Allah qaribun itu dekat. Jadi para sahabat-sahabat Nabi ya merasa penderitaan yang mereka alami itu ya bertubi-tubi ya, bertubi-tubi itu ya. Mulai dari mereka awal-awal Islam ya golongan-golongan lemah itu disiksa, ditindas terus-menerus ya. Pokoknya ditindas terus sama golongan Abu Jahal dan CS itu. Abu Jahal, Umayyah, orang-orang kaya raya ya yang gagah-gagah itu menindas kaum muslimin ya. Nabi juga diteror terus itu Nabi Muhammad SAW ya. Atau ketika Nabi pernah sholat ditimpa apa dikasih kotoran muntah ya di tempat beliau sujud itu beliau dikasih unta ya kotoran unta terus teror sampai kemudian Nabi dan para sahabat hijrah ke Habasyah terus balik lagi ke Mekah hijrah lagi ke Madinah 10-13 tahun hijrah ke Madinah semua harta benda ditinggal di Mekah seolah-olah kemudian ya sudah kan di sana dikeroyok sama orang-orang Mekah itu harta benda yang awalnya kaya raya menjadi jatuh miskin. Karena apa? Hijrah tidak bawa apa-apa. Hijrah hanya membawa iman. Itu sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Ya, mereka rela meninggalkan tanahnya, meninggalkan tokonya, warungnya, kebun-kebunnya ditinggal semua untuk hijrah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Miskin. Sampai di Madinah, bukan kemudian terus enak. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya, di sana orang-orang Yahudi, orang-orang munafik berhadapan dengan mereka. Sudah itu teror dari Mekah tetap ya akhirnya terjadi perang Badar. Kemudian peperangan berikutnya perang Uhud yang demikian memilukan kaum muslimin ya. 70 syuhada gugur di medan Uhud. Sampai kemudian terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq kaum muslimin membuat parit mengelilingi Madinah ya, kemudian pasukan musuh datang 10.000 pasukan. 10.000 pasukan sekutu waktu itu ya. Mereka bersekutu dengan bani-bani kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Ya, jadi dari luar 10.000 pasukan, dari dalam orang-orang munafik ada 300 orang. Jadi luar dalam itu. Kaum muslimin di dalam Madinah dikepung berhari-hari dalam kondisi yang panik karena mengepung selalu diintai saat ini punya kesempatan mereka akan mau nyebrang gitu. Jadi harus selalu waspada. Dikepung demikian lamanya ya sampai kemudian para sahabat ya nah, begini ya Rasul gitu ya kita ini kok susah begini sampai apa ya karena di situasi genting seperti itu ya ketakutan ada rasa takut ya ini gimana caranya tidak ada ketemu seperti jalan untuk menang itu ketemu bertahan aja di Madinah bagaimana caranya bisa mengalahkan 10.000 orang di luar dan di dalam orang munafik itu selalu memberi bocoran-bocoran kepada musuh di luar. Ada orang munafik di dalam, ada orang kafir di luar. Ya, situasinya begitu mencekam. Nah, tetapi situasi seperti itu kemudian tidak sebagaimana dialami oleh kaum sebelumnya. Masih belum, ya, masih belum. Karena kaum sebelumnya, sebelum para sahabat itu mereka mempertahankan imannya, ada yang sampai harus rela digergaji, sampai terbelah menjadi dua, tetap beriman. Ada yang sampai disisir ininya,
kulitnya disisir dengan besi panas sehingga terkelupas kulitnya dari dagingnya, disisir gitu, tetap beriman. Ada yang dilemparkan ke kuah apa? Ke kuah, ke kuali ya, yang isinya air mendidih, tetap beriman. Kaumnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun sampai dipepetkan ke tepian laut, depan laut, belakang tentara Firaun. Tidak ada lagi kekuatan, tidak lagi bisa diandalkan ini. Ya, maju mati, mundur mati, sudah pasrah ini. Nah, ketika itulah maka datang pertolongan Allah Subhanahu, sesuatu yang tidak bisa dikalkulasi oleh manusia, itulah kemudian datang pertolongan Allah. Ya, apakah Nabi Musa tahu bahwa cara Allah menolong adalah dengan membelah laut? Tidak tahu Nabi Musa. Tidak tahu. Pokoknya tetap mempertahankan iman. Kemudian dibelah laut, nyebrang, Fir'aun yang perkasa bersama tentaranya masuk ke dalam laut, sampai di tengah laut Nabi Musa memukulkan tongkat lagi. Kembali lagi laut. Jadi itu cara Allah menolong. Yang tidak ada kalkulasi, hitung-hitungan manusia. Itulah pertolongan Allah. Jadi jangan terburu-buru maksudnya. Jangan mengeluh kalau menghadapi kesusahan, kemelaratan, penyakit. Ya kemudian ngeluh, ya Allah, ini kok kayak gini susah. Seolah-olah ada nggak Allah ini? Ya begitu kan. Allah ini di mana? Ya, itu ujian. Makin berat ujian, berarti makin tinggi keimanannya. Nah, perang Khandaq itu akhirnya apa? Cara Allah menolongnya. Ya, bukan pasukan muslim kemudian nyebrang parit memporak-porandakan Abu Sufyan dan kawan-kawan, tapi dengan Allah datangkan angin topan. Ya, itu pasukan Allah. Memporak-porandakan pasukan musuh, hancur lebur mereka, berantakan, akhirnya lari pulang. Ya, itu cara Allah menolong. Jadi ingin menguji apakah kuat keimanannya, terus diuji sampai tahap demi tahap seperti itu. Nah, kita juga gitu ya. Apakah kita sudah mengira kita masuk surga sedangkan kita enak-enakan? Ya, ngaji juga enak gitu ya, tidak mengalami kondisi kemelaratan, kepayahan, kefakiran ya yang dialami oleh umat-umat terdahulu yang telah lulus. Kesusahan, ditekan musuh, diserang musuh. Belum. Makanya peristiwa yang menimpa saudara-saudara di Palestina itu, mereka itulah gambaran orang-orang yang kemudian dekat, orang-orang yang layak mendapatkan surga, lebih layak mereka daripada kita yang suka ya masih bisa plesir ya, masih bisa jalan-jalan gitu ya. Ya Allah. Saudara-saudara di Palestina itu mereka susah payah seperti itu dikepung Israel ya, di susah ya. Tapi kita selalu berdoa kepada mereka agar diberikan ketabahan, kesabaran, tetap dalam iman Islam, karena mereka gugur, mereka menjadi syuhada dan surga tempat mereka. Nah, kembali kepada kita ini, ya. Apakah kita ini mengira kita itu berhak masuk surga, sedangkan belum datang kepada kita cobaan ujian sebagaimana kaum kaum terdahulu. Walamma ya'tikum, walamma ini menggunakan bukan walam, tapi walam. Beda antara walam dan walamma. Kalau walamma itu belum, tetapi akan datang. Itu lama. Apakah kamu sudah makan? Lam akun. Aku belum aku tidak makan. Itu beda dengan lama akun. Aku belum makan. Karena belum makan nanti akan tiba saatnya makan. Tapi kalau aku tidak makan, ya mungkin tidak makan terus. Ya. Jadi walamma ini menggunakan lam. Ya, ini juga ada rahasianya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Selama-lamanya ujian itu adalah seumur kita aja. Paling lama ujian itu ya seumur kita. Umur kita berapa, kemudian kita wafat,
tertimpa musibah terus, kita sabar, segitulah. Tapi nanti pertolongan Allah di kiamat, hari kiamat lebih menjanjikan. Belum lagi pertolongan di dunia itu pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang wafat, nanti kemenangan akan diberikan. Ya, setelah perang Khandaq, kemudian peperangan mulai mereda, kemudian Islam nanti memimpin, ya, menang di peristiwa Fathul Makkah dan seterusnya. Itu kemenangan Allah berikan, pertolongannya Allah berikan. Ya. Nah, di sini sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka, itu artinya apa? Rasul saja mengucap seperti itu ya, para nabi itu dulu. Karena ujiannya begitu berat, itu sampai mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Padahal kesabaran mereka itu sudah paripurna. Artinya apa? Ujian yang dialaminya, yang dialami mereka itu sangat-sangat dahsyat. Kalau orang tidak nabi, tidak rasul, ngeluh, ya itu memang segitu kadar keimanannya. Ini nabi sampai mengatakan kapan sih datangnya perintah, kapan sih datangnya pertolongan Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala, ingatlah, inna nasrallahi, sesungguhnya, ya, sesungguhnya ini dikuatkan. Sesungguhnya pertolongan Allah, Allah pasti kasih pertolongan. Dan itu qaribun, itu dekat. Ya, dekat itu pertolongan. Karena apapun yang ada di dunia ini itu dekat, singkat, semua di dunia ini dekat. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Ayub, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pelajarannya adalah kita belum sampai diuji sebagaimana umat-umat terdahulu, sehingga layakkah kita ngaku, layakkah kita kemudian merasa surga adalah nanti pasti masuk surga, pasti masuk surga. Seperti itu. Padahal ya, nah hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu, apakah manusia itu mengira Yang mana? ayyakulu amanna, ahasiban nasu ayyutraku, mereka akan dibiarkan saja, ayyakulu, mereka mengatakan apa? Ayyakulu, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, mereka mengatakan aku beriman. Apakah mereka dibiarkan saja? Dek, punya eyang nganu ya? Wahum la yuftanun, dibiarkan, mereka tidak diberikan ujian. Jadi ujian itu sudah pasti akan Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Eyang Ya, ngomong itu. kekasih-kekasihnya pasti Allah akan uji. Ya. Dan tentu ujian yang paling dahsyat adalah diberikan kepada yang paling terkasih, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak sebelum lahir itu sudah ujian terus Nabi Muhammad itu. Sampai perang Uhud itu beliau sampai berdarah-darah, ya. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan itu tadi al-ba'sa. Al-ba'sa itu seperti kesempitan, ya, kesempitan untuk memperoleh kelapangan itu tidak ada gitu. Jadi kok sana susah, sini susah, ya, serba susah. Atau kemudian ad-dharra, itu adanya kok ya penyakit, ya, miskinan, kesempitan dan seterusnya, dimusuhin orang dan seterusnya, ya. Kalau kita sedang mengalami ujian seperti itu, maka husnudzon kepada Allah. Oh, Allah sedang menguji. Oh, Allah cinta kepadaku. Allah kasihi aku sehingga aku diuji. Malah justru kalau enak terus itu ya. Kok nggak kayaknya merasa nggak ada ujian yang berarti gitu, hati-hati. Hati-hati. Selalu tertawa setiap hari. Nggak pernah sakit. Fir'aun itu kenapa? Kemudian mengaku jadi Tuhan.
Karena dia tidak pernah merasa sakit selama 20 tahun itu tidak pernah merasa sakit. Tidak pernah demam, batuk, pilek, tidak pernah. Dan kekuasaannya dia merasa, wah kayaknya aku bisa apa saja nih. Mau ini bisa, mau itu bisa. Mau bunuh si A bisa, bunuh si B bisa. Ya melakukan apa saja bisa. Tidak pernah merasa sakit badannya, sehingga aku jadi Tuhan. Gitu. Ya itu bahaya itu. Maka ada orang yang lulus ketika diuji dengan kemelaratan, lulus ketika diuji dengan kesusahan, tapi begitu diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemudahan, nggak lulus jadinya. Dan itu banyak. Koron itu sebelumnya miskin dia, ya. Dia itu termasuk masih familinya Nabi Musa. Dulunya pengikut Nabi Musa, setia itu Koron. Minta harta kepada Nabi Musa, didoakan supaya dapatkan harta. Didoakan Nabi Musa. Kemudian Koron diberikan kemudahan mencari harta sampai hartanya sangat banyak. Lupa jadinya ini. Ya. Jadi baik susah maupun senang semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita tidak diuji perang ya jangan mengharapkan perang. Oh, berarti harus perang dong? Enggak ya. Enggak diuji perang untuk mengharapkan perang. Ya. Wah, kalau gitu Ya. enak di Palestina enggak begitu. Maka apapun yang peran yang kita hadapi ya semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, susah senang kita terima. Kita terima dan bersyukur, bersabar. Kalau susah, bersyukur kalau kita senang. Itu sabar dan syukur. Jangan lewat itu. Tidak sabar itu tadi ngeluh. Sampai kok gini susah banget gini ya. Mana sih Tuhan nih? Nah, itu. Itu berarti sudah hampir lepas tuh imannya. Ini Allah di mana gitu ya? Itu hampir lepas imannya. Ada yang diuji susah, akhirnya nggak mau sholat, nggak mau ini susah. Ada yang senang lupa, nggak mau zakat, nggak mau ini, berarti dia kelewatan ya. Jadi antara sabar dan syukur itu orang-orang beriman. Ya. Itu dua-duanya baik, dua-duanya baik. Kemudian dilanjutkan dengan uh, ayat tentang hukum. Ya. Ya, kalau Allah sebelumnya menerangkan tentang tauhid, tentang apa namanya, ibadah, puasa, haji dan seterusnya, akhlak, ya termasuk menata hati, maka ini adalah tentang hukum ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad. Para sahabat Nabi tanya kepada Nabi. Di antaranya adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini seorang sahabat yang tua, kaya raya, ya. Zumalin, kaya raya, tua tapi kaya raya, gitu ya. Tua dan kaya raya, bukan tua tapi kaya raya. Tua dan kaya raya. Maka bertanya kepada Nabi, "Madza yunfik?" Ya, apa yang bisa ia sedekahkan? Pertanyaan dia kepada Nabi itu tentang apa yang dia bisa sedekahkan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza, apa? Tentang apa yunfikuna yang harus mereka infakkan. Pertanyaan mereka adalah apa yang diinfakkan? Gimana? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalau ada yas'alunak, maka akan diikuti dengan kul. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, ma apa saja anfaktum yang kalian infakkan min khairin dari harta, maka falil walidaini, hendaklah harta itu diperuntukkan untuk kedua orang tua, wal akrobina dan kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wabnis sabili dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan habis bekalnya, ya nggak bisa lagi balik, gitu ya, itu ibnu sabil.
Wama dan apa saja taf'alu yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan, fa innallaha sesungguhnya Allah bihi dengannya, ya, dengan apa yang kalian kerjakan itu alimun maha mengetahui. Jadi mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Apa ini yang harus mereka infakkan? Maka jawabannya lengkap di sini. Yang diinfakkan adalah harta. Ya. Jadi ada infak, ada sodako, ya, ada zakat, hibah, kemudian apa lagi? Eh, wakaf, wakaf ya, wakaf atau wakof gitu. Itu beda-beda itu. Ini infak. Infak itu memberi harta, itu infak. Kalau sodakoh itu memberi, ya, tidak harus harta, itu sodakoh. Tentu niatnya adalah untuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah. Jadi bisa memberi harta, bisa memberi dengan ilmu, itu juga sedekah. Bisa dengan senyum, itu juga sedekah. Termasuk hadis Nabi menyatakan, Subhanallah itu sedekah. Kalau nggak mampu ngasih uang, nggak mampu sedekah uang, apa infak gitu harta, baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, sedekah semua. Mengambil duri di jalan itu juga sedekah. Itu sedekah maknanya. Kalau infak itu terkait dengan harta. Jadi yang kalian infakkan adalah harta. Tentu harta yang halal, harta yang baik. Sedangkan zakat itu, ya, memberikan harta dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kalau infak lebih umum, ya. Tadi apa? Zakat itu termasuk infak, infak belum tentu zakat. Infak termasuk sedekah, sedekah belum tentu infak. Jadi maknanya ada yang khusus, lebih umum, lebih umum lagi. Ya, sedekah itu maknanya umum. Kalau zakat itu khusus lagi itu zakat. Ini infak, memberi harta. Jadi harta yang diinfakkan. Kepada siapa? Falil walidaini, kepada kedua orang tua. Ini yang utama, ya. Jadi sebelum ke siapapun, infak itu utama kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua kita lah yang menjadi perantara kita lahir di dunia. Ya. Jadi kalau menyembah kepada Allah itu diikuti dengan berbuat baik kepada orang tua itu langsung wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Tentu penyebab utamanya adalah Allah yang menciptakan melalui perantara kedua orang tua kita. Jadi adanya kita di dunia itu karena perantara orang tua kita. Maka yang pertama, jadi ini urutan ya, ini urutan prioritas ini. Ini apa namanya? Rahasia bahasa ini. Ada urutan. Jadi prioritas orang orang tua. Wal akrobina dan kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu anak kita. Anak kita itu kerabat. Anak kita, saudara kita, paman, bibi, itu kerabat. Itu orang tua lebih dari itu. Maka memberi kepada anak dan kepada orang tua lebih kepada orang tua. Jadi jangan dibalik itu. Orang kepada anak, kemudian saudara, paman, bibi, dan kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Dulu kan daripada orang miskin. Karena yatim itu jelas anak-anak ya, tidak bisa bekerja, belum bisa bekerja, masih butuh pertolongan. Itu yatim. Kemudian orang-orang miskin. Jadi urutannya begitu, orang-orang miskin. Kemudian orang yang perjalanan yang sedang membutuh bantuan itu infak kepada mereka. Dan apa saja yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan termasuk infak dan amal-amal ibadah lain yang baik, maka ketahuilah Allah itu mengetahui semuanya. Jadi tidak perlu ngomong, tidak perlu mengumumkan ini saya sudah baik ini melakukan ini itu tidak perlu karena Allah Maha mengetahui. Ya, tidak perlu khawatir. Allah Maha mengetahui artinya apa? Allah mencatat dan Allah akan membalasnya. Itu makna dari fa innallaha bihi alim. Allah akan membalas dengan balasan yang
yang luar biasa tentunya karena Allah maha memberi ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian Al-Quran Perkata kita malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Diwafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah, diselamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.